Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pertama, perkenalkan, nama saya Yola dari kelas 11 jurusan Teknik Transmisi Komunikasi. Mengikuti tahun ini dua video. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir dalam kegiatan ini. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPS saya. Silakan mendengarkan. Saya berkesempatan melakukan PKL di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat. Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat awalnya didirikan oleh Kesusteran Belanda yang diperkirakan berdiri pada tahun 1955. Selanjutnya dikelola oleh Yayasan Rumah Sakit Rakyat Pemangkat dengan gelar Dr. Ilyoshin. Tahun 1996 berkembang menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Nasional Terpadu dan selanjutnya berkembang menjadi Puskesmas Salamina. Awalnya saya mendapatkan dukungan Jaminan Kesehatan Nasional atau bisa disingkat JKN. Namun karena ada penerima saya yang memiliki BPJS dan juga tidak ada lagi pekerjaan yang dapat saya lakukan di sana. Oleh karena itu, saya diharapkan untuk tidak melakukan medis agar tidak menambah PPL saya yang masih berlangsung. Itu juga merupakan bagi saya untuk pengembangan skill yang akan saya pelajari. Sebelum menjelaskan kegiatan yang saya selama praktik, saya terlebih dahulu akan menjelaskan sedikit CV saya. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Jika pasien mengalami penyakit atau kecelakaan dan membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit, oleh karena itu, JKN mengajukan klaim nominal untuk memperoleh reimbursement biaya perawatan dan mengurangi beban biaya kesehatan bagi keluarga pasien. Tujuan penyusunan Perpres Salamina adalah untuk mencatat dan mengumpulkan informasi pasien yang dirawat di rumah sakit. Informasi ini berguna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memudahkan pasien mendapatkan perawatan yang komprehensif. Manfaat mendapatkan informasi mengenai riwayat penyakit pasien, mempermudah proses pengumpulan data, mempercepat proses pelayanan, meningkatkan keakuratan data, menstandarkan informasi, memperjelas pembagian data, menunjang tercapainya lebih administrasi, menjadi bukti yang sah apabila terjadi masalah hukum dengan penyelenggara fasilitas. Berikut berkas yang ada pada Salamina: formulir penerimaan pasien, kartu identitas pasien, KKIS pasien, surat rujukan jika ada, dokumen asuransi seperti catatan kedokteran, catatan perawat, KKIS Salamina, dokumen pengobatan, catatan pengobatan, hasil laboratorium dan radiologi, catatan kedokteran, catatan perawat, KKIS Salamina, dokumen pengobatan, catatan pengobatan, hasil laboratorium dan radiologi, rencana pengobatan, catatan operasi jika ada, dokumen anestesi.
kesehatan. Surat pengobatan pasien, dokter medis pasien terkena. Dokumen pengobatan, hasil petunjuk dan teknologi, data kedokteran. Utang penyusunan karantina, bekas awal di bagian depan, bekas perawatan dan diagnosis di bagian tengah, bekas administratif di bagian belakang, bekas bentuk di bagian akhir. Penyusunan bekas medis karantina merupakan proses penting dalam pelayanan kesehatan yang memerlukan perhatian dan ketelatenan. Dengan menyusun bekas medis yang baik, rumah sakit dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi risiko kesalahan medis, dan mematuhi peraturan kesehatan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan saya selama 5 bulan. Minggu pertama, saya memperkenalkan diri kepada pekerja yang ada di DKN. Saya diperkenalkan dengan prosedur puncak rumah sakit dan izin kerja hingga dipulang, dan diberitahu tugas-tugas yang akan saya buat selama berada di ruangan DKN. Minggu pertama, saya memperkenalkan diri kepada pekerja yang ada di DKN. Saya diperkenalkan dengan prosedur puncak rumah sakit dan izin kerja hingga dipulang, dan diberitahu tugas-tugas yang akan saya buat selama berada di ruangan DKN. Minggu kedua, saya pesawat jalan, mengetahui status pesawat jalan, menandatangani surat-surat untuk menjaga privasi rumah sakit dan menjaga privasi data pasien. Minggu ketiga, saya sudah dipercaya untuk menyusun tugas karantina, mengantar tugas ke dokter bedah, meminta tugas prosesa. Minggu keempat, saya menyusun tugas karantina, melepaskan status di bekas pesawat jalan. Lalu kembali menyusun tugas karantina, meminta pasang undangan ke bedah, menyusun tugas jalan. Minggu kelima, saya akan mengenal lebih dekat rekan kerja dan membangun komunikasi yang efektif, sambil menunggu arahan dari ketua pembimbing saya. Minggu keenam, menyusun bekas karantina, menyusun bekas pesawat jalan, mencari bekas karantina. Minggu ketujuh, melepaskan status di bekas pesawat jalan, menyusun bekas karantina, menyusun bekas pesawat jalan. Minggu kedelapan, saya diperkenalkan dengan pekerjaan baru dan diajarkan dalam menyusun bekas UGD pesawat jalan. Lalu menyusun bekas KD atau kesembilan, saya menyusun bekas medis karantina, melepaskan status di bekas pesawat jalan, menyusun bekas UGD pesawat jalan. Minggu ke-10, saya menyusun bekas pesawat jalan, melepaskan status di bekas pesawat jalan, menyusun bekas medis karantina. Minggu ke-11, saya kembali menyusun bekas medis karantina, lalu kembali melepaskan status bekas medis pesawat jalan. Minggu ke-12, saya tetap menyusun bekas medis karantina, lalu dilanjutkan menyusun bekas medis pesawat jalan.
ke-19 saya tetap scan lalu diarahkan untuk mencari dokumen. Minggu ke-20 saya fokus untuk melakukan scan. Minggu ke-21 saya menyusun dokumen dan men-scan dokumen. Minggu ke-22 saya tetap fokus pada scan. Minggu ke-23 saya meminta maaf. Lalu mengamankan bekas yang sudah di-scan ke inaktif. Minggu ke-24 saya mengisi proses. Selama mempelajari PKN dalam tentang medis, saya memulai pengetahuan tentang penggunaan sistem informasi kesehatan dan tetap belajar mengelola pasien dengan sistem medis elektronik. Baiklah teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Adalah proses pengumpulan, pengolahan, perencanaan, dan penanganan informasi pasien termasuk juga beberapa tujuan dan manfaatnya. Tujuan 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 2. Mengoptimalkan perawatan pasien. 3. Memahami risiko kesalahan medis. Dan yang terakhir, mematuhi kepatuhan kesehatan dan privasi. Lalu untuk manfaatnya ada 5. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. 2. Mengurangi kesalahan medis. 3. Meningkatkan kepuasan pasien. 4. Memudahkan pengembalian keputusan klinis. 5. Mendukung penelitian kesehatan. Yang ingin bertanya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kenapa PSBB kamu menyusun sesuai ukurannya? Ada beberapa tujuan dan juga beberapa kenapa harus disusun secara ukuran. Untuk tujuan yang pertama, pengaksesan informasi cepat dan akurat. 2. Pengolahan data pasien yang efektif. 3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. 4. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kenapa PSBB kamu menyusun sesuai ukurannya? Ada beberapa tujuan dan juga beberapa kenapa harus disusun secara ukuran. Untuk tujuan yang pertama, pengaksesan informasi cepat dan akurat. 2. Pengolahan data pasien yang efektif. 3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. 4. Pengurangan risiko kesalahan medis. 5. Pematuhan kepatuhan kesehatan dan privasi. Sedangkan untuk manfaatnya, yang pertama, membuka modal dari informasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Yang ketiga, mengurangi kesalahan diagnosis dan pengobatan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pasien. Dan yang terakhir, memudahkan evaluasi
kawan